kita semua tahu lah ya, kalau bicara tentang Irish Bella, kemudian juga tentang Fairuz Arafik, dua-duanya ini cuantik-cuantik banget gitu kan ya. Nah kemudian anak-anak mereka pun waduh nggak kalah ya. Looksnya itu wah oke banget. Nah kira-kira nih kalau yang kayak gini pasti banyak dong yang menawarkan job-job ya, mau job iklan atau syuting dan lain sebagainya. Nah dari kedua ibu ini apakah akan memberikan anaknya ataupun mengizinkan anaknya untuk mendapatkan dan juga mengeksekusi job tersebut? Langsung aja yuk kita lihat bagaimana sih sebetulnya pendapat kedua ibu ini. Karena semakin pinter, jalannya semakin lancar, udah aktif banget, dan memang itu sudah bekerja sama dengan beberapa brand memang gitu. Waktu kemarin ulang tahunnya kita tanda tangan gitu kan untuk 4 brand kalau nggak salah, tapi tetap dalam awasanku gitu bahwa memang Air umur tahun ini sudah bekerja, tapi tetap ya ada batasan-batasannya lah, nggak yang membuat dia lelah atau apa. Jadi benar-benar menyesuaikan dengan Airnya. Aku tidak mau memforsir juga kan anaknya, tetap have fun gitu. Senang-senang aja sih, karena memang mungkin dari kecil kan kita udah sering nge-vlog gitu ya. Dia sudah terbiasa dari kecil tuh di depan kamera gitu. Jadi begitu kemarin syuting iklan, terus ada beberapa brand juga, dia udah kayak gimana ya, udah natural aja gitu. Disuruh ngerangkak, disuruh ini, disuruh main, ketawa apa tuh kayak pinter banget, karena memang sudah terbiasa mungkin di depan kamera ya. Jadi anaknya sih have fun. Iya banyak fans. Malah kayaknya mami sama dedinya udah kalah pamornya sama anaknya kayaknya gitu. Kalau kemana-mana pasti nyariin Air, bukan mama atau papanya. Dia aktif banget sekarang, udah lancar jalannya, sekarang kemana-mana lari gitu. Begitu meleng dikit kita aduh bahaya banget ya pokoknya. Itu bisa sampai ke bentur ini, jadi harus awasannya sekarang lebih ketat lagi gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus ya tetap waspada ya gitu. Apalagi semakin aktif sekarang, perkembangannya semakin baik. Jadi kita ya harus terus belajar lah sebagai orang tua, jangan sampai salah arah. Kalau anaknya nggak mood, ya kita berhenti. Ketika anaknya lagi tidur, nah kan syutingnya seharian tuh, namanya anak kecil kan pasti ada waktunya tidur. Begitu anaknya mau tidur, udah ngantuk, rewel, stop, semuanya matiin kamera semua. Jadi aku benar-benar tidak memaksakan gitu, biar gimana pun dia masih bayi gitu. Jadi ya sesuai sama anaknya. Belajar agama untuk anak-anak itu sebenarnya melihat dulu dari contoh orang tuanya di rumah. Kalau dia melihat orang tuanya lebih sholat nih, otomatis kan anak ikut di sebelahnya ikut sholat gitu kan, ikut sujud walaupun nanti awalnya belum pakai mukena. Lama-lama ngeliat nih mamanya pakai mukena, aku mau pakai mukena juga, mulai mau sekarang gitu pakai mukena. Terus berdoa, mamanya berdoa, dia ikut berdoa. Abangnya ngaji, sekarang dia ikut ngaji. Lantunannya juga masih kecil, udah mulai bagus. Memang nanti di awal tahun Eja sudah mulai sekolah, dan aku masukin juga sama di sekolah Islam. Aku yang nggak mau sih, Sony juga kayaknya nggak mau ya gitu. Aku sih belum ngomong. Tapi kalau pesantren, kalau menurut aku, anak untuk menjadi seorang hafiz atau hafizah Quran itu nggak harus ada di pesantren ya. Kalau memang anaknya mau, ada keinginan, dan orang tuanya itu juga rajin ngasih wejangan juga di rumah, terus ngelatihnya juga di rumah, insya Allah anaknya pasti hafalannya juga bagus. Karena kan kita pakai guru di rumah, tapi kalau kitanya nggak melatih di rumah, anaknya suratnya diulang lagi kan anaknya juga nggak bakal hafal kan kayak gitu. Jadi kepengennya sih nanti kalau kuliahnya terserah dia nih, dia mau jadi apa. Kalau seandainya di saat agamanya sudah baik, sudah menjadi hafiz Quran, dia pengen jadi dokter, kita support selama agamanya baik, udah nggak pusing. Berarti akhlaknya juga kan sudah ada pakemnya gitu loh. Jadi kalau mau ke kiri mau ke kanan udah ada pakemnya gitu. Jadi kita lebih memfokuskan anak-anak tuh untuk di agama sama sekolahnya gitu. Karena walaupun ya si Fas ini kan sebenarnya kayak Fas sama Ejas ini dua-duanya alhamdulillah ya rezekinya kalau menurut aku bagus ya gitu. Belum apa-apa aja, maksudnya yang nawarin udah banyak untuk jadi ini main sinetron, film apa segala macam. Tapi
kembali lagi bahwa kita sebagai orang tua pengennya anak itu fokus ke sekolah dulu, belajar agama dulu. Nanti kalau mau jadi syuting atau misalkan mau apa aja dibolehin kalau umurnya tuh kayak kita udah merasa udah tepat, bukan di umur sekolah. Atau yang syuting itu cuma sebentar kayak talk show atau reality yang sehari-hari keluarga nggak apa-apa, tapi kalau udah yang sinetron yang seharian di lokasi nggak deh. Insya Allah mami dedinya masih mampu menafkahi anak-anak. Abang Fas tuh luar biasa, udah ngerti sih, dia udah ngerti apa yang terjadi tuh, maksudnya di dalam kehidupan, oh ini bagus, ini enggak, dia tuh udah tahu. Jadi happy ya ngeliat anak-anak nyanyi bisa, kalau disuruh acting juga bisa, kadang disuruh ngevlog, suruh acting juga bisa. Jadi selama itu baik kita support dan selama tidak mengganggu untuk urusan sekolah dan agamanya, karena tujuan aku adalah satu, aku cuma pengen anak-anak itu satu dulu deh, jadi hafiz-hafizah Quran, akhlaknya bagus, kedepannya apa aja. Saya bilang sama anak-anak, Abang Fas sama kakak Ejes mau jadi apa aja, mami akan support, tapi jadi hafiz-hafizah Quran dulu. Nanti apa aja yang abang sama kakak mau dan adiknya mau, insya Allah mami nabung, ngumpulin uang, kasih pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Luar biasa, ibu-ibu yang sangat bijak, mungkin ya bercermin dari pengalaman mereka sendiri sebagai pelaku seni ya. Yang namanya syuting itu nggak gampang, yang namanya melakukan aktivitas entertainment itu benar-benar melelahkan. Dan pilihan bijak untuk kebaikan sang anak, tentunya segala sesuatunya harus terukur dan diukur. Ini juga pelajaran untuk kita semua. Oke, itu dia selebriti kali ini. Jangan lupa nonton teruslah selebritinya ya. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 cuma di El Sinta TV. Saya Sagita undur pamit, sampai jumpa lagi. Bye.